Apa kabar semuanya? Balik lagi sama gue William. Sekarang gue lagi ada di bengkel temen gue yang dimana bengkel ini biasanya gue ganti ban dan servis mobil. Dan ini adalah tahun keempat dia buka bengkel ini. Ini penasaran aja sebenarnya. Kadang kan gue suka lewat nih jalan ini. Dan kadang gue lihat mobilnya nggak ada gitu loh. Terus kadang kelihatan sepi juga gitu. Tapi gue penasaran kok bisa bertahan ya gitu. Jadi gue akhirnya mutusin mau nanya nih sama dia, kok bisa bertahan ya? Sambil nungguin temen gue, karena dia lagi ada tamu, jadi gue putusin untuk lihat di sekitar bengkelnya. Untuk traffic sih rame di sini, dia nggak salah tempat sih. Bagus. Ya, gue sekarang lagi ada di Speedy Ban. Nah, ini gue lagi sama ownernya, namanya Elsa. Halo. By the way, si Elsa ini hebat loh. Dia bisa bikin bengkelnya ini tuh survive sampai hari ini. Sa, gue mau nanya, lu kan bikin Speedy Ban ini kan berarti jasa. Kalau misalkan jasa itu, lu spesifik ganti ban doang, apa emang udah paket sama oli? Oh, kalau di sini kita one stop service. Jadi bisa ada ganti ban, ganti oli, sampai turun mesin, kaki-kaki semuanya bisa kalau di sini gitu. Tapi kalau misalkan gue lihat nih kan di daerah sini kan banyak banget nih yang bikin kayak Bengkel. one stop service gitu. Lu terpengaruh nggak sih? Apa lu udah percaya diri aja gitu karena lu udah punya lama dan udah lama? Ya Berdiri percaya aja. Karena kan usaha ini udah lama ya. Bokap juga udah jalanin perbengkelan ini udah dari tahun 2000-an. Ya jadi gue juga udah belajarnya juga udah cukup lama. Jadi ya kita pede aja sih buat perbengkelan ini. Oh, jadi gitu. at least lu sebelum mulai lu udah tau lah ya dapat duitnya itu dari mana aja kan? Kalau untuk pemula kayak gua nih, gua ngelihatnya nih kalau misalkan kayak ban kan nggak mungkin untung sebegitu Gede. marginnya kan nggak mungkin gede, oli juga. Berarti lebih kayak ke jasa kali ya, kayak ganti rem, itu ada jasanya kan? Jasa-jasanya, terus ada juga dari harga barangnya, itu kan juga ada marginnya semua. Kayak gitu. Cuman yang paling ini jasa sih, karena nggak semua orang bisa ganti ban sendiri kan. Gitu. Jadi lu kalau mau ganti ban tetap harus ke bengkel kan? Nggak mungkin lu ganti ban, lu beli bannya aja terus lu nggak ganti, lu memang bisa ganti sendiri kan? Nggak mungkin bisa, harus ada alat-alatnya juga. Ada aja, ya ada aja sih yang mau, cuman kan Jarang mereka lah. Perempuan emang bisa. yang nggak bisa. Benar. Berarti lu udah berapa lama ada di sini? Maksudnya spesifiknya berapa tahun? Kalau bengkel ini udah berdiri kurang lebihnya 4 tahunan. 4 tahun ini. Dibilang kalau bengkel masih baru lah ya 4 tahunan. Cuman yang udah lama kan bokap. Gitu. Dia udah puluhan tahun lah di dunia ini. Oh, gitu. oke. Selain di sini emang lu ada cabang lagi? Ada di Rawamangun, Namanya sama? Pemuda Ban kalau. Oh, namanya Pemuda Ban. Oh, jadi ini Speedy Ban dan yang di Rawamangun namanya Pemuda Ban. Oh, itu lu punya juga ya grup ya, satu grup lah ya? Grup lah ya gitu. Oh. Terus Kita grup. gue mau nanya dong, kalau misalkan kayak ini kan lokasinya ada di belakang nih, bukan boulevard nih, Kelapa Gading. Nih jalan kan kosong, ya kan? Mungkin baru belakangan ini rame semenjak jalan yang di ujung dibuka lah. Kalau misalkan untuk trafficnya sendiri emang bagus ke sini? Kalau di sini kita dibilang memang bukan jalan utama, tapi kebetulan ada aja karena daerahnya juga memang banyak PT-PT dekat sini. Jadi gue kejar tuh sebenarnya PT-PT sih. Karena kalau PT-PT mobilnya udah pasti banyak. Terus udah pasti mobilnya tiap hari tuh jalan gitu. Dan di sini banyak perumahan juga kan. Perumahannya di sini juga mobilnya nggak cuma satu. Rata-rata rumahnya satu, mobilnya ada 4 lah gitu. Jadi kurang lebih ya udah hari ini ganti yang ini, besok ganti yang itu. Jadi ada terus sih, puji Tuhannya kayak gitu. Berarti sini bisa dibilang padat penduduk lah ya, dari perumahan sampai ke PT ya. PT-PT juga ada. Belakang situ ya, berarti jalan arah ke Bekasi ya. Arah Pulau Gadung situ kan, itu udah PT semua isinya gitu. Soalnya sekarang juga banyak orang bengkel rumahan kan. Ya dia bikin konten, sosial media, dia ngonten tentang skillnya dia, teknik, ngoprek-ngoprek mesin, akhirnya mereka ya dapat orderan ya dari sosial media. Cuman kalau di sini
pelayanan kita bagus. Jadi montir-montirnya juga udah montir-montir lama. Gue ambil dari beberapa dari bengkel bokap juga. Jadinya memang udah di training secara memang mereka udah lama lah jam terbangnya ibarat kata kayak gitu. Iya sih, lu harus karena lu jual jasa, lu harus jual servis dan kualitas juga kan. Kalau misalkan lu sama yang orang baru lulus STM gitu, ya rusak lah mobil Iya, orang semua. Betul. Kita yang udah jam terbangnya tinggi sih kebanyakan kayak gitu. Karena itu juga penting loh. Servisnya pelayanan kita tuh juga utama banget kalau di bengkel. Iya, makanya itu kan tadi kan gua ada nanya sama lu kan, lu percaya diri ya buka Iya. tempat ini ya gitu. Karena kan banyak nih di luar nih. Kayak dia udah masuk ke bengkel, dia benerin mobilnya, pulang nggak lama rusak lagi, balik lagi. Betul. Capek juga. Kalau lu kan pernah ganti di sini aman ya? Aman. Kalau gua aman, udah pernah gua di sini. Kalau misalkan untuk masalah harga sebenarnya kayak misalkan contoh oli, ban gitu, itu harganya tuh bersaing nggak sih? Kalau gue, karena gue mungkin masih generasi muda ya, jadi gue kalau soal harga itu gue pasti sekompetitif mungkin sama yang lainnya. Jadi bisa dibilang harga gue tuh di sini udah oke gitu. Kalau untuk sama yang lain-lainnya. Yang di sekitar sini area ini. Betul. Karena sebisa mungkin gue akan mengusahakan pelayanan sama harga itu best. Jadi orang tahu mulut ke mulut pasti ke bengkel Speedy Ban Kelapa Gading. Oh, ya minimal kalau misalkan dia udah pernah ke bengkel lain, dia ke sini dia tahu harganya beda-beda tipis, beti-beti itu ya. Pasti balik lagi ke sini karena pelayanan kita juga gue maunya bagus. Ya sih, benar sih. Terus yang gue mau nanya lagi, orang-orang itu kan udah bersosial media. Elunya sendiri Speedy Ban tuh ada sosial medianya nggak sih? Kita ada sosial media, cuman belum terlalu jalan banget ya. Gitu. Ada gitu. Sempat dulu waktu itu kayak promoin di Gading Live dan lain-lain, dan itu lumayan membantu juga sih di dunia perbengkelan. Oh, ke Gading Live ya, lumayan ya. Lu ada apa, TikTok apa Instagram? Instagram. Oh, sebatas Instagram ya. TikTok kita belum. Oh iya, karena memang banyak sih yang belum punya TikTok sih, banyak Instagram. Ini aja sebenarnya gue lagi bangun akun di YouTube nih, gitu. Dan ya dari yang ngebangun nggak gampang sih memang sih. Kalau misalkan sekarang gue mau nanya lu, kalau bisnis ini kan di Kelapa Gading ini kan udah lebih dari 10 jasa ini. Lu sadar itu kan? Pasti lebih kan? lah, kalau 10 lebih. lebih Kelapa lah. Gading doang? Iya, lebih. Itu kalau misalkan orang nggak punya pengalaman main ke sini, duit mau berapa juga hilang. Bener nggak sih? Ya, betul. Emang harus pengalaman juga, giat kerjanya juga, karena customer itu bukan kucuk-kucuk customer yang datang, tapi kita cari customer juga lewat sosial media, kita bikin promo juga, banner juga selalu ada promo, gitu-gitu. Itu sih yang memang susahnya di situ. Gitu. Oh, nah terus kalau misalkan sekarang bikin begini di daerah, sebenarnya daerah juga udah banyak ya? Di daerah sebenarnya udah banyak, tapi kalau lu punya duit, better sebenarnya buka tuh di daerah. Daerah. Karena di daerah lu bisa dapet tempatnya yang gede, terus ngandelin truk-truk gitu. Oh. Tapi balik lagi, tetap harus udah punya ada channel juga buat ngambil barangnya kemana. Karena barang itu juga nggak gampang kalau di dunia ban gitu. Oh, banyak yang megang lah ya. Banyak gitu. Nah terus sekarang kalau misalkan gue mau nanya lu, saran buat orang-orang yang tertarik dengan bisnis model lu yang sekarang lu jalanin, apa saran lu? Harus giat bekerja, kerja dulu sama orang, benar-benar kayaknya harus cari pengalaman dulu sih. Mungkin kerja di perusahaan-perusahaan yang besar, tapi yang tentang ini juga otomotif gitu loh. Nah, lu belajar dulu di sana, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau udah mungkin udah tahu lobang-lobangnya di mana, baru berani. Gitu. Baru ya. Iya sih, emang mesti dimulai dari bawah ya. Dan kalau bisa kerjanya di perusahaan otomotif tapi yang besar, supaya kita bisa belajar juga pelayanannya tuh seperti apa. Terus kayak apa namanya? Customer service. Customer service-nya tuh kayak gimana deh, aftermarketnya. Jadi after lu beres dari bengkel sini ke yang lain tuh seperti apa gitu. Karena itu yang susah juga ya, buat di bengkel-bengkel yang bisa dibilang bengkel-bengkel yang kayak kita gini kan, itu kan masih jadul-jadul kebanyakan tuh cara-caranya gitu. Oh, iya. Ya udah, kalau gitu
Ya mungkin itu aja sih pertanyaan-pertanyaan gue, karena di konten-konten yang lagi gue mau bikin ini cuman gue pengen bikin jadi awareness aja sih buat. Ya udahlah, itu aja Sa. Thank you ya waktunya. Oke, thank you. Thank you. Will. Nah, buat kalian yang mau ganti ban, servis mobil kalian, ganti oli, ganti rem, sampai ke ini apa sih, mesin apa? Spuring, Namanya mesin balancing, spuring, balancing, kalian bisa langsung datang aja ke Speedy Speedy Ban yang ada di Jalan Arteri nomor 47. Jalan Arteri nomor 47. Kalian bisa cari sama ada adminnya, atau kalian kalau mau cari Elsa ya tanya aja ke Elsa, siapa tahu kalian dikasih diskon ekstra. Siap. Oke, oke, cukup itu dulu untuk hari ini. Semangat terus aja meskipun bisnis lagi sepi. So see you in the next video.